Hampir seluruh anggota Exco FAM Malaysia dikabarkan ramai-ramai mengundurkan diri secara massal. Mengapa? Jawabannya singkat namun mematikan, untuk menghindari pembubaran paksa oleh FIFA. Halo Sobat Bola Nusantara dari Sabang sampai Merauke, gimana kabarnya Anda semua hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin, amin. Dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Jangan lupa ditonton sampai habis. Siapkan makanan ringan, siapkan snack, kopi, dan rokok. Oke? Kita langsung aja ke videonya. Let's go. Sebuah drama besar baru saja pecah di Kelana Jaya. Bukan soal gol indah, bukan soal kemenangan dramatis, tapi soal pelarian massal para petinggi federasi. Hampir seluruh anggota Exco FAM Malaysia dikabarkan ramai-ramai mengundurkan diri secara massal. Mengapa? Jawabannya singkat namun mematikan, untuk menghindari pembubaran paksa oleh FIFA. 7 pemain, puluhan laporan polisi, dan satu kebohongan besar yang akhirnya terbongkar. FIFA baru saja merilis laporan setebal 63 halaman yang isinya bisa menghapus eksistensi FAM dari peta sepak bola dunia selamanya. Mereka menyebutnya sebagai manipulasi sistematis. Pagi hari pada 8 Januari 2026, ada sebuah keheningan yang mencekam di markas besar mereka. Mundur massal ini bukan sekedar pengunduran diri biasa. Ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif sekaligus pengakuan tak langsung bahwa istana yang mereka bangun di atas paspor palsu ini kini benar-benar sudah runtuh. FIFA tidak lagi bicara soal denda, mereka bicara soal pembubaran permanen. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Semuanya dimulai dari dugaan pemalsuan dokumen pemain naturalisasi yang melibatkan timnas Malaysia. Pemain-pemain ini diduga menggunakan dokumen palsu dalam proses naturalisasi mereka agar bisa bermain di level internasional. Isu ini bukan lagi sekedar rumor media lokal, tapi sudah menjadi perhatian serius organisasi dunia. Bayangkan, data kelahiran yang seharusnya tidak memenuhi syarat tiba-tiba disesuaikan agar lolos verifikasi. Organisasi sepak bola dunia sangat tegas. Pemalsuan data adalah dosa besar yang berujung pada sanksi pembekuan status federasi secara permanen. Namun, drama ini melompat jauh ke ranah hukum pidana. Bukit Aman mengkonfirmasi telah menerima 45 laporan polisi. 45 laporan polis diterima berhubung dakwaan pemalsuan dokumen melibatkan 7 pemain warisan Harimau Malaya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, satu kertas siasatan dibuka di bawah Seksyen 420 Kanun Kesihatan. Tambah beliau, seramai 8 individu telah diambil percakapan untuk membantu siasatan. Bagaimanapun, beliau tidak mendedahkan identiti 8 individu berkenaan. Laporan pertama dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM pada 24 Disember lalu di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya berkaitan isu berkenaan. Sebelum ini, Pemangku Presiden FAM Datuk Muhammad Yusof Mahdi menjelaskan tindakan membuat laporan polis selaras dengan syur Jawatankuasa Siasatan Bebas IIC yang dipengerusikan bekas Ketua Hakim Negara Tun Maraus Sharif selepas Jawatankuasa berkenaan menyiapkan siasatan mereka Disember lalu. Beliau dilaporkan berkata FAM komited untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak polis dan menghormati proses undang-undang yang sedang berjalan. Investigasi ini membongkar bagaimana sebuah harga diri bangsa digadaikan hanya demi mengejar peringkat 100 besar dunia secara instan. Polisi kini bergerak di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan terkait penipuan. Sebuah kehancuran yang dimulai dari meja kerja petinggi federasi, bukan dari rumput stadion.
Tetapi di tengah kepanikan mundur massal ini, ada satu bukti yang paling mematikan yang dipegang oleh FIFA. Dalam sidang banding tertutup, terungkap fakta mengejutkan tentang komunikasi rahasia melalui pesan WhatsApp antara pemain, agen, dan oknum federasi. Pesan-pesan tersebut berisi instruksi eksplisit untuk mengirimkan foto dokumen asli yang kemudian diedit datanya untuk menciptakan silsilah keluarga fiktif tertentu. FIFA sudah memegang catatan digital ini, dan inilah alasan utama mengapa anggota Exco memilih mundur sekarang juga. Mereka berharap dengan mundurnya pengurus lama, FIFA akan melunak dan membatalkan niat untuk membentuk komite normalisasi. Namun, apakah pengunduran diri ini cukup untuk menghapus dosa manipulasi tersebut? Ataukah ini hanya cara pengecut untuk lari dari tanggung jawab hukum? Mundurnya Exco secara massal berarti satu hal, kekosongan kepemimpinan. Menurut statuta FAM, ini mewajibkan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa atau KLB untuk memilih pengurus baru. Nama-nama lama seperti Tan Sri Hamidin mulai muncul kembali. Namun tantangannya bukan lagi soal siapa yang menang, tapi bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang sudah hancur total. Di saat yang sama, mereka masih mencoba melakukan langkah judi terakhir dengan membawa kasus ini ke Pengadilan Federal Swiss. Sebuah langkah yang terlihat gagah, namun terasa kosong. Pengadilan Swiss hanya akan memeriksa prosedur. Mereka tidak akan peduli pada air mata federasi jika bukti manipulasi sudah tampang nyata. Langkah mundur massal ini adalah bentuk tanggung jawab kolektif, namun juga bukti bahwa mereka sudah tidak punya pilihan lain selain membubarkan diri sebelum dibubarkan paksa oleh FIFA. Pada akhirnya, sepak bola akan selalu kembali pada satu titik fundamental, kejujuran. Anda bisa lari dari media, Anda bisa mundur massal untuk menyelamatkan organisasi, tapi sejarah dan fakta digital tidak pernah bisa dihapus. Apa yang menimpa tetangga kita hari ini adalah sebuah pengingat yang sangat pahit, bahwa membangun sebuah mimpi besar tidak bisa dilakukan dengan memalsukan jati diri. Bahwa martabat sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa banyak paspor palsu yang bisa kita buat, melainkan oleh seberapa jujur kita membangun sistem. Ada rasa lega yang sangat mendalam ketika kita melihat kecermin sendiri hari ini. Untungnya kita tidak memilih jalan yang serba instan dan manipulatif seperti itu. Kita mungkin berjalan lambat, tapi setidaknya kita berdiri di atas tanah yang jujur dan bermartabat. Karena sepak bola yang sehat tidak akan tumbuh dari bibit manipulasi, melainkan dari kejujuran yang kita jaga tetap bersih. Terakhir, bagi Anda yang percaya bahwa harga diri Indonesia harus terus dijaga, klik tombol subscribe sekarang juga. Channel ini adalah wadah kontranarasi terhadap segala bentuk propaganda negara tetangga yang selama ini sering meremehkan martabat kita. Kita tidak membalas dengan kebencian, kita membalas dengan fakta, realita, dan integritas. Karena kebenaran hanya butuh waktu untuk membuktikan siapa yang benar-benar bermartabat. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga martabat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Itu dia video yang terakhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dan juga komentar terkait video yang barusan tampilkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Ketemu lagi di lain waktu dan video selanjutnya. Tetap semangat Garuda di dada dan tetap ceria. Bye. Just believe you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm